Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Singgi Aji Saputra. Nah, pada pertemuan kali ini, seperti biasa, untuk materi hukum bisnis, kali ini kita akan berdiskusi tentang hukum jaminan. Ya, utang piutang sudah menjadi bagian dari bisnis sehari-hari ya. Seseorang atau suatu perusahaan kebanyakan melakukan utang untuk mendapatkan tambahan modal usaha, bisa kepada lembaga perbankan atau lembaga keuangan bukan bank lainnya ya. Dengan demikian usaha tersebut bisa di scale up menjadi lebih besar dan maju, terutama dalam pemanfaatan teknologi dan memperluas jaringan pemasaran ya. Nah, tapi apakah kalian tahu apa sih jaminan itu sendiri? Ya. Nah, jaminan sendiri adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menjamin suatu utang piutang di dalam masyarakat. Nah, pada prinsipnya jaminan itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, jaminan yang bersifat penanggungan atau dalam bahasa hukumnya lebih dikenal dengan istilah bortoh ya. Kedua, ada jaminan kebendaan. Nah, jaminan yang berupa penanggungan itu sendiri menurut pasal 1820 KUH Perdata merupakan suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila mana debitur itu tidak dapat memenuhi perikatannya. Nah, sederhananya seperti ini. Jaminan perorangan biasanya diberikan oleh suatu individu untuk menjamin pemenuhan perikatan oleh debitur. Misalkan si A debitur mempunyai utang kepada si B sebagai kreditur ya. Kemudian ada pihak lain yaitu si C yang bersedia mengikatkan dirinya untuk menjamin pelunasan utang si A tadi kepada si B jika si A tidak bisa melunasi utang-utangnya. Nah, selain jaminan perorangan, bisa juga penanggungan ini dilakukan oleh suatu badan usaha atau badan hukum lainnya yang berbentuk perseroan ya. Lebih dikenal dengan istilah dengan corporate guarantee. Oke. Nah, selanjutnya mengenai jaminan kebendaan. Jenis jaminan yang kedua ini berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dan dapat dipertahankan terhadap siapapun, serta mempunyai sifat yang melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jaminan kebendaan ini bisa dibedakan menjadi pada dasar menjadi dua hal ya. Yang pertama adalah hak kebendaan yang memberikan jaminan seperti gadai, hipotek, atau hak tanggungan. Nah, yang kedua bisa berupa hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, antara lain seperti hak milik, hak pakai, dan hak-hak lainnya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, kira-kira benda apa saja sih yang bisa dijadikan jaminan utang? Di awal tadi mengenai benda-benda yang dapat dijadikan jaminan, pasal 504 KUH Perdata menjelaskan bahwa benda yang dapat dijadikan jaminan antara lain yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, benda bergerak sendiri ada beberapa jenis. Di antaranya pasal 509 KUH Perdata menyebutkan bahwa benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda-benda yang dapat dijadikan jaminan karena sifatnya memang dapat berpindah atau dapat dipindahkan. Misalkan kendaraan, perabot kantor, bahkan hewan dan stok barang dagangan yang ada di gudang. Selanjutnya, benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Nah, pasal 511 KUH Perdata menyebutkan antara lain 1. Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak. 2. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan. 3. Penagihan-penagihan atau piutang-piutang juga bisa dapat dijadikan jaminan. 4. Saham-saham atau andil dalam persekutuan dagang. Nah, sebaliknya untuk benda tidak bergerak juga terdiri dari beberapa kategori, antara lain benda tidak bergerak karena sifatnya. Nah, pasal 506 KUH Perdata menyebutkan benda tidak bergerak karena sifatnya ini misalkan seperti tanah dan segala sesuatu yang melekat atau berdiri di atasnya, seperti bangunan,
yang didirikan di atas tanah tersebut atau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ditanam di atas tanah tersebut. Selanjutnya, benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya. Nah, pasal 507 KUH Perdata menyebutkan benda ini seperti halnya mesin-mesin pabrik yang sengaja dilekatkan di tanah atau di lantai ya, atau benda-benda lainnya yang dilekatkan pada dinding seperti lukisan dan lain-lain sebagainya, yang pada dasarnya itu melekat karena tujuannya memang dilekatkan pada tanah atau bangunan tersebut. Nah, selanjutnya, benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang. Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa diantaranya ialah kapal-kapal yang berukuran berat kotor 20 meter kubik atau lebih. Nah, biasanya yang seperti ini nantinya akan dibukukan dalam suatu register sehingga masuk dalam kategori benda tidak bergerak. Walaupun kita tahu ya bahwa kapal itu adalah kendaraan yang bisa berpindah ya atau dapat dipindahkan, tapi karena bobotnya yang sangat berat bahkan melebihi dari 20 meter kubik, dia dianggap sebagai benda tidak bergerak. Nah, selanjutnya berbicara tentang utang piutang tidak terlepas dari lembaga jaminan utangnya itu sendiri. Nah, masing-masing benda tadi, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, mempunyai lembaga jaminan yang berbeda-beda berdasarkan jenis-jenis benda yang dijadikan objek jaminan utang tadi. Nah, benda bergerak, lembaga jaminannya diantaranya adalah gadai, ya, di mana gadai sendiri menurut pasal 1150 KUH Perdata adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utang-utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan harus didahulukan. Nah, sebagai catatan, menurut pasal 1152 KUH Perdata, benda yang digadaikan harus diletakkan di bawah kekuasaan kreditur atau pihak ketiga lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, itu sebabnya kalau misalnya kita melakukan yang namanya jaminan utang dengan lembaga gadai, pada dasarnya benda itu tidak berada dalam penguasaan kita sebagai seorang debitur, tetapi benda itu secara fisik dikuasai oleh krediturnya. Selanjutnya, lembaga jaminan lainnya untuk benda bergerak yaitu fidusia. Nah, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menerangkan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jadi, berkebalikan dari gadai tadi yang objek jaminannya dikuasai oleh kreditur, sebaliknya fidusia, benda yang dijadikan jaminan utang ini tetap berada dalam penguasaan debiturnya. Contohnya, mobil atau motor yang dijadikan jaminan pelunasan hutang tertentu biasanya masih dipakai oleh debiturnya. Hanya saja bukti kepemilikan kendaraan bermotornya berada dalam penguasaan kreditur sampai dengan utang tersebut lunas atau jangka waktunya berakhir, ya. Nah, selain dari gadai dan fidusia, dikenal juga lembaga jaminan untuk benda-benda bergerak, khususnya yang berkaitan dengan stok barang dagangan. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, barang dagangan atau stok yang ada di gudang itu juga termasuk benda yang bergerak atau yang dapat dipindahkan. Nah, lembaga jaminannya dikenal dengan sebutan resi gudang. Nah, berbicara tentang resi gudang sendiri adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di dalam suatu gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.
Nah, misalkan suatu perusahaan mempunyai stok barang dagangan yang disimpan di suatu gudang. Kemudian diberikan catatan mengenai keberadaan stok barang dalam gudang tersebut. Nah, catatan inilah nantinya yang akan dapat dijadikan suatu jaminan utang, di mana catatan ini merupakan surat berharga yang kepemilikannya bisa berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah, atau surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik atau scriptless. Nah, itu beberapa lembaga jaminan berkaitan dengan benda bergerak. Nah, kita lanjutkan dengan benda tidak bergerak. Lembaga jaminan benda tidak bergerak yang dikenal di dalam perundang-undangan di Indonesia salah satunya adalah hak tanggungan, ya. Di mana hak tanggungan sendiri adalah perjanjian tambahan atau aksesorir dari suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang. Artinya, hak tanggungan diberikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan di dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian utang piutang itu sendiri, sehingga tidak akan ada perjanjian hak tanggungan tanpa didahului dengan adanya perjanjian utang piutang. Nah, khusus mengenai hak tanggungan sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Pada umumnya hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak milik atas satuan rumah susun dan seterusnya. Nah, lebih lanjut di pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa apabila debitur cedera janji, maka pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Nah, dengan demikian kreditur yang menjadi pemegang hak tanggungan mempunyai kuasa atau wewenang untuk melakukan penjualan objek hak tanggungan, ya, atau jaminan utang tadi melalui suatu pelelangan umum apabila debitur cedera janji atau tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Nah, oke, saya kira sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang jaminan utang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.